Shalom, 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 haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari pertama di minggu ini, Senin 29 Mei tahun 2023. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati tidur malam kita di sepanjang malam ini, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Dan luar biasa, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11. Maka kita akan membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan kita hari ini, Pengikut Kristus yang Sejati. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus adalah teladan yang luar biasa dalam mengikut Tuhan secara total. Betul? Oleh karena itu dia bisa berkata kepada orang percaya yang lain untuk mengikuti teladannya. Paulus tahu siapa dia dalam Kristus dan dia menjalani gaya hidup yang kudus, sehingga orang-orang dapat mengikuti teladannya untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus sebagai juru selamat mereka. Sungguh Paulus memiliki kualitas hidup yang menjamin keberhasilannya bersama Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat ke-14, maka kita akan menemukan kunci-kunci kesuksesannya untuk mengiring Tuhan. Dia berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dari ayat-ayat tersebut kita tahu bahwa kualitas pertama yang menjamin kesuksesan bersama Tuhan adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan akhir. Dalam kehidupan dan pelayanan Paulus, dia fokus sepenuhnya pada Yesus Kristus. Baginya, Yesus adalah segalanya. Paulus adalah orang yang sangat berpendidikan, tetapi dengan semua pendidikan dan peraihannya dia berkata, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Dalam hidupnya, Paulus sangat sukses dan penuh kemenangan dalam Yesus. Namun ia berkata, "Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Sungguh, Paulus sedang berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia di luar Kristus. Kerinduan dan tujuan hidupnya adalah memuliakannya. Paulus sungguh berkonsentrasi pada tujuannya dan dia meraihnya. Seperti yang dikatakannya, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Sidang jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya harus juga memiliki kerinduan hati yang membara untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Bukan mencoba meninggikan diri kita sendiri. Kita harus memfokuskan hidup di dalam Tuhan. Dunia kita begitu cepat berjalan sehingga jika tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah kesibukan kita membuyarkan fokus kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk mendapatkan kebesaran bersama dengan Tuhan, waktu dan konsentrasi kita harus difokuskan pada sebuah tujuan, yaitu tujuan bagi Tuhan. "Ikutilah teladanku," kata Paulus. "Jadilah pengikutku." Pengikut yang mengikut Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.